Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiani dengan NIM A1P119010, jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi geomorfologi umum tentang proses tenaga endogen dan eksogen. Pertama, tenaga endogen. Apa sih tenaga endogen itu? Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Tenaga endogen ini sifatnya membentuk permukaan bumi yang tidak rata. Salah satu proses tenaga endogen adalah gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran atau pergerakan yang terjadi secara tiba-tiba yang diakibatkan adanya pelepasan energi secara tiba-tiba di permukaan bumi. Pelepasan energi secara tiba-tiba dapat mengakibatkan gelombang seismik yang bersifat destruktif pada berbagai hal yang berdiri di atas permukaan bumi, termasuk bangunan, pepohonan, dan lain-lain. Faktor-faktor penyebab terjadinya gempa bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pergeseran lempeng bumi. Gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lempeng bumi disebut dengan gempa tektonik. Gempa bumi pada umumnya terjadi karena pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan karena lempeng bergerak. Semakin besar tekanan tersebut, semakin tidak bisa ditahan lagi oleh pinggiran lempeng. Saat itulah terjadi gempa bumi. Kedua, letusan gunung berapi. Gempa bumi juga dapat terjadi karena adanya aktivitas pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa ini dapat menjadi gejala sebelum terjadinya letusan gunung berapi. Gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi disebut dengan gempa vulkanik. Yang ketiga, kejadian alam seperti tanah longsor. Fenomena alam seperti tanah longsor, gua yang runtuh dan sebagainya dapat menyebabkan gempa bumi. Gempa ini biasa disebut dengan gempa runtuhan atau terban. Yang keempat, manusia. Gempa bumi juga dapat disebabkan oleh ulah manusia. Sebagai contoh, penumpukan massa air yang super besar pada sebuah bendungan yang pernah terjadi di daerah Afrika negara Zambia. Selanjutnya, jenis-jenis gempa bumi. Berikut ini adalah penjelasannya. Jenis-jenis gempa bumi bisa dibedakan berdasarkan penyebab, kedalaman, dan gelombangnya. Yang pertama, berdasarkan penyebab. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama, gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan dengan adanya aktivitas, yakni pergeseran lempeng-lempeng tektonik dengan mendadak yang memiliki kekuatan dari yang terkecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi tersebut banyak menimbulkan bencana dan kerusakan pada alam di bumi. Getaran bumi yang kuat mampu menjalar ke seluruh bagian bumi. Gempa bumi ini disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi sebab pergeseran lempengan plat tektonik. Yang kedua, gempa bumi tumbukan. Gempa bumi tersebut disebabkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Jenis gempa ini tidak sering terjadi. Yang ketiga, gempa bumi runtuhan. Gempa bumi tersebut umumnya ada pada daerah kapur maupun pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini tidak sering terjadi serta bersifat lokal. Yang keempat, gempa bumi vulkanik atau gunung api. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi tersebut hanya terasa di sekitar gunung api tersebut. Yang kelima, gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan merupakan gempa bumi yang diakibatkan oleh aktivitas dari manusia, yaitu peledakan dinamit, nuklir, ataupun yang dipukulkan ke permukaan bumi. Yang kedua, berdasarkan kedalaman. Berdasarkan kedalamannya, gempa bumi terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama, gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Yang kedua, gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah merupakan gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km hingga 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada biasanya menimbulkan kerusakan ringan serta getarannya lebih terasa. Yang ketiga, gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal merupakan gempa bumi yang hiposentrumnya pada posisi kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi tersebut menimbulkan kerusakan yang besar. Yang ketiga, berdasarkan gelombang atau getaran gempa. Berdasarkan gelombangnya, gempa bumi terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama, gelombang primer.
Gelombang primer atau gelombang longitudinal ialah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan sekitar 7-14 km per detik. Getaran tersebut dari hidrocentrum. Yang kedua, gelombang sekunder. Gelombang sekunder atau gelombang transfer. Yang terakhir, contoh gempa bumi. Contoh gempa bumi dapat dijelaskan dari gambar berikut ini. Berikut ini adalah contoh gempa bumi yang pernah melanda daerah Aceh dan sebagian Sumatera Utara. Gempa ini terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004 silam. Gempa bumi ini berepicentrum di Samudra Hindia dan mempunyai kekuatan yang sangat besar, yaitu 9,3 skala Richter. Gempa tersebut tidak hanya berdampak bagi Indonesia, namun juga Thailand, Malaysia, India di bagian pantai timurnya, dan hingga mencapai Sri Lanka. Yang kedua, tenaga eksogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi yang memiliki sifat merusak atau merombak permukaan bumi yang sudah terbentuk oleh tenaga endogen. Tenaga eksogen juga mengakibatkan bentuk-bentuk muka bumi. Tenaga eksogen dapat berasal dari tenaga air, angin, dan organisme yang dapat mengakibatkan terjadinya proses pelapukan, erosi, deudasi, dan sedimentasi. Salah satu proses tenaga eksogen adalah erosi. Erosi merupakan peristiwa pengikisan padatan berupa sedimen, batuan, tanah, dan partikel-partikel lain akibat transportasi angin, air atau es, karakteristik hujan, krep pada tanah, dan material-material lain di bawah pengaruh gravitasi atau makhluk hidup semisal hewan yang membuat liang. Dalam hal ini kita sebut dengan bioerosi. Faktor-faktor penyebab terjadinya erosi dibedakan menjadi dua macam, yaitu faktor alami dan faktor non-alami. Faktor alami adalah faktor yang sudah ada pada alam atau karena kejadian alam, sedangkan faktor non-alami adalah faktor yang terjadi karena campur tangan oleh manusia. Yang pertama, faktor alami. Faktor alami penyebab terjadinya erosi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, iklim. Iklim mempengaruhi erosi, oleh karena menentukan indeks erosivitas hujan. Selain itu, komponen iklim yaitu curah hujan dapat mempengaruhi laju erosivitas secara terus-menerus sesuai dengan intensitas hujan yang terjadi. Yang kedua, tanah. Tanah dengan sifat-sifatnya mampu menentukan besar kecilnya pengikisan atau erosi dan dinyatakan sebagai faktor erodibilitas, yaitu kepekaan tanah terhadap erosi atau ketahanan tanah terhadap adanya erosi. Ketiga, topografi. Kemampuan tanah terbawa oleh air erosi dipengaruhi oleh topografi suatu wilayah. Kondisi wilayah yang dapat menghanyutkan tanah sebagai sedimen erosi secara cepat adalah wilayah yang memiliki kemiringan lereng yang cukup besar. Sedangkan wilayah yang landai kurang intensif laju erosivitasnya karena lebih cenderung untuk terjadi penggenangan. Yang keempat, vegetasi. Vegetasi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya erosi. Vegetasi yaitu tumbuhan atau pepohonan yang menutupi area tanah di suatu daerah tertentu. Vegetasi berperan untuk menjaga agar tanah tetap aman dari percikan-percikan air hujan yang turun ke permukaan tanah. Selain melindungi dari terpaan percikan-percikan air hujan, vegetasi juga berfungsi untuk memperbaiki susunan tanah dengan bantuan akar-akar yang menyebar. Namun jika tumbuhan-tumbuhan terutama pohon-pohon di sekitar sungai tersebut ditebangi, hal ini dapat mempermudah terjadinya erosi tanah. Kelima, angin. Faktor alami penyebab terjadinya erosi selanjutnya adalah angin. Faktor jenis ini hanya berlaku pada daerah yang memiliki tekstur tanah berpasir, misalnya gurun dan pantai. Erosi yang disebabkan oleh angin sering kita sebut dengan deflasi. Deflasi berpengaruh ketika kekuatan angin yang sangat besar untuk memindahkan partikel-partikel ke daerah lain. Yang keenam, gelombang laut. Gelombang laut merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya erosi yang terdapat di pantai, atau kita kenal dengan abrasi pantai. Gelombang laut berpengaruh ketika ombak yang sangat besar dari arah laut selanjutnya menggempur pasir yang terdapat di pantai. Ketika kejadian ini terjadi begitu saja, hal inilah yang menyebabkan terjadinya erosi pantai. Yang ketujuh, gletser. Erosi eksarasi merupakan jenis erosi yang disebabkan oleh adanya faktor gletser. Sebagaimana kita ketahui, gletser merupakan es yang mencair. Tekanan yang sangat besar terjadi ketika bongkahan es yang besar mencair. Tekanan inilah yang menyebabkan terjadinya erosi, terutama berdampak bagi setiap hal yang dilalui oleh lelehan es tersebut. Yang kedua, faktor-faktor non-alami.
Faktor non-alami penyebab terjadinya erosi adalah manusia. Manusia dapat berperan sebagai penyebab cepatnya laju erosi maupun menekan laju erosi. Dalam mempercepat laju erosi, manusia melakukan banyak kesalahan dalam pengelolaan lingkungan, seperti penambangan, eksploitasi hutan, pengerukan tanah, dan sebagainya. Sedangkan dalam penanggulangan laju erosi, manusia dapat melakukan evaluasi konservasi lahan dengan cara reboisasi, pembuatan teras sering pada areal pertanian, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis erosi. Berikut ini adalah penjelasannya. Jenis-jenis erosi ada beberapa macam menurut proses terjadinya, yaitu yang pertama erosi oleh air. Erosi ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk, di antaranya yang pertama splash erosion, yaitu erosi oleh butiran air hujan yang jatuh ke tanah. Karena benturan butiran air hujan, partikel-partikel tanah yang halus terlepas dan terlempar ke udara. Yang kedua, side erosion, yaitu erosi oleh air yang jatuh dan mengalir di permukaan tanah secara merata, sehingga partikel-partikel tanah yang hilang merata di permukaan tanah. Yang ketiga, rail erosion, yaitu erosi oleh air yang mengalir di permukaan tanah dengan membentuk alur-alur kecil dengan kedalaman beberapa sentimeter. Erosi ini terjadi pada permukaan tanah yang landai dan memiliki daya tahan yang seragam terhadap erosi. Yang keempat, gully erosion, yaitu erosi oleh air yang mengalir di permukaan tanah yang miring atau di lereng perbukitan yang membentuk alur-alur yang dalam dan lebarnya mencapai beberapa meter dan berbentuk V. Yang kelima, valley erosion, yaitu erosi oleh air yang mengalir di daerah perbukitan yang membentuk lembah-lembah sungai atau lereng-lereng perbukitan, alur atau lembah berbentuk V. Yang keenam, stream erosion, yaitu erosi oleh air dalam bentuk aliran sungai, lembah sungai berbentuk U. Terjadi erosi lateral yang makin ke hilir, makin dominan dan dapat membentuk aliran sungai bermeander. Jika tingkat curah hujan berlebihan sedemikian rupa sehingga tanah tidak dapat menyerap air hujan, maka terjadilah genangan air yang mengalir kencang. Aliran ini sering menyebabkan terjadinya erosi yang parah, karena dapat mengikis lapisan permukaan tanah yang dilewatinya terutama pada tanah yang gundul. Yang kedua, erosi oleh gelombang. Erosi terjadi oleh gelombang laut yang memukul ke pantai. Erosi dapat dibedakan menjadi dua. Erosi oleh pukulan gelombang yang memukul ke tebing pantai. Pukulan gelombang menyebabkan batuan pecah berkeping-keping. Selanjutnya, abrasi atau korasi, yaitu erosi oleh materi yang diangkut gelombang ketika gelombang memukul ke tebing pantai. Yang ketiga, erosi oleh angin. Erosi ini terjadi oleh angin yang bertiup. Erosi ini terjadi di daerah yang tidak bervegetasi atau bervegetasi sangat jarang di daerah gurun atau pesisir. Erosi ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, deflasi, yaitu erosi oleh angin yang bertiup dan menyebabkan material lepas yang halus terangkut. Yang kedua, abrasi, yaitu erosi oleh material-material halus yang diangkut oleh angin ketika angin menerpa suatu batuan. Yang keempat, erosi oleh es. Erosi ini terjadi oleh gerakan massa es dalam bentuk gletser. Gletser dapat menyebabkan abrasi atau penggerusan oleh material-material yang diangkutnya. Dapat menyebabkan retakan pada batuan karena terurut ketika gletser bergerak. Yang kelima, erosi karena gravitasi. Batuan atau sedimen yang bergerak terhadap kemiringannya merupakan proses erosi yang disebabkan oleh gaya berat massa. Ketika massa bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, maka terjadilah apa yang disebut dengan pembuangan massa. Dalam proses terjadinya erosi, pembuangan massa memiliki peranan penting karena arus air dapat memindahkan material ke tempat-tempat yang jauh lebih rendah. Proses pembuangan massa terjadi terus-menerus, baik secara perlahan maupun secara tiba-tiba sehingga dapat menimbulkan bencana tanah longsor. Yang keenam, erosi oleh organisme. Erosi ini terjadi karena aktivitas organisme yang melakukan pemboran, penggerusan atau penghancuran terhadap batuan. Erosi ini disebut juga bioerosion. Yang terakhir, contoh erosi. Berikut ini contoh erosi beserta letaknya di dunia. Berikut ini adalah contoh erosi. Pada gambar pertama, yaitu erosi oleh angin yang menyebabkan terjadinya bukit pasir di Namibia, Afrika. Hembusan angin kencang yang terus-menerus di daerah yang tandus dapat memindahkan partikel-partikel halus batuan di daerah tersebut.
sehingga membentuk suatu formasi, misalnya bukit-bukit pasir di gurun atau pantai. Efek lain dari angin adalah jika partikel keras yang terbawa dan bertumbukan dengan benda padat lainnya sehingga menimbulkan erosi yang disebut dengan abrasi. Gambar yang kedua adalah erosi oleh air yang terjadi di El Paso County, Colorado. Jika tingkat curah hujan berlebihan sedemikian rupa sehingga tanah tidak dapat menyerap air hujan, maka terjadilah genangan air yang mengalir kencang. Aliran air ini sering menyebabkan terjadinya erosi yang parah karena dapat mengikis lapisan permukaan tanah yang dilewatinya, terutama pada tanah yang gundul. Gambar yang ketiga adalah erosi oleh es yang terletak di Switzerland. Erosi ini terjadi akibat perpindahan partikel-partikel batuan karena aliran es yang terjadi di pinggiran sungai. Sebenarnya es yang bergerak lebih besar tenaganya dibandingkan dengan air. Misalnya, gletser yang terjadi di daerah dingin, di mana air masuk ke pori-pori batuan dan kemudian air membeku menjadi es pada malam hari, sehingga batuan menjadi retak dan pecah karena sifat es yang mengembang dalam pori-pori. Itulah tadi penjelasan mengenai proses tenaga endogen dan eksogen. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.